Paraparapam. Where are we going, son? Shibuya. Oke, jadi di hari kedua ini setelah kita konferensi, kita lanjut perjalanan ke Shibuya. Dan setelah sampai di stasiun Shibuya, aku sama temenku top up kartu Suica dulu nih melalui mesin yang tersedia di stasiun. Nah, mesinnya warna merah, teman-teman bisa siapkan uang tunai yen. Itu top upnya mulai dari 1000 yen ya. Dan juga kartu Suica-nya sih, gitu. Nah, setelah top up Suica, kita menuju ke destinasi yang pertama, yaitu Patung Hachiko. Untuk menuju ke sana, kita butuh waktu 2-5 menit karena benar-benar dekat dan emang di sekitar stasiun Shibuya. Selama di Jepang, kita sering banget jalan kaki karena destinasi satu ke lainnya itu deket banget. Dan di sini kemampuan baca Google Maps itu penting banget ya, teman-teman. Dan ini kita lagi jalan ya menuju ke Patung Hachiko-nya. Kita udah sampai di area luar dari stasiun Shibuya. Yang antri banyak banget. Look. Oh, kawaii. Look at the line, Sonny. Look at the line. The lines. To take the photo with Hachiko. Jadi selama kita nunggu antrian untuk foto sama Patung Hachiko, kita sempetin untuk diskusi barangkali mau ada tempat yang menarik nih di Shibuya yang mau kita kunjungin. Sebenarnya kita udah buat schedule ya untuk jalan-jalan ke Shibuya dan tempat-tempat lainnya. Cuman karena tiba-tiba aja misal ada tempat yang menarik gitu, nah kita diskusiin deh di situ. Setelah akhirnya kita foto sama Patung Hachiko, nah ini kita lagi nyebrang di tempat penyeberangan paling terkenal di Jepang, namanya Shibuya Crossing. Tempat ini juga pernah dipakai untuk syuting filmnya Alice in Borderland, kalau kalian nonton. Ini kita juga sambil mau nyari ramen.
namanya Gyumon, ada di Shibuya. Nah ini kita lagi antri buat ke bawah untuk menuju tempat makannya. Harga ramen di sini itu start from 1000 yen atau kalau dirupiahin itu 100 ribuan. Dan juga untuk level kepedasannya juga ada tingkatannya, jadi kalian bisa request aja. How's the taste? Sure, it's good. So good. Di Shibuya, aku juga sempat mengunjungi Mugiwara Store karena ini adalah official store-nya One Piece, dimana kita bisa beli beberapa pernak-pernik mulai dari wanted poster, terus ada gantungan kunci, stiker, boneka-boneka gitu, terus ada mangkok, dan juga ada action figure juga. Jadi berbagai macam hal yang berkaitan dengan One Piece ada di sini. Dan untuk pecinta One Piece nakama, wajib banget sih kalian pergi ke Mugiwara Store. Dan destinasi terakhir kita di Shibuya, kita bakal belanja di Megadon Kyoto. Ini adalah salah satu pusat perbelanjaan di Jepang yang paling lengkap dan besar juga. Terus sangat direkomendasikan sih buat teman-teman yang mau cari oleh-oleh, mulai dari makanan, terus juga ada baju, ada kosmetik, elektronik, dan lain-lain. Jadi di Don Quixote ini ada 7 lantai dan teman-teman bisa lihat map guide-nya yang ada di dinding, dan di setiap lantai itu ada section tersendiri, kayak misal food section, terus ada juga kosmetik di lantai berapa, elektronik di lantai berapa. Nah itu akan dituliskan gitu di map guide-nya. Kemudian kalau misalnya kita mau bayar ke kasir, itu ada di lantai paling atas, lantai 7. Dan kalau misalkan teman-teman itu belanjanya banyak banget, nggak usah khawatir karena di sini ada troli. Tapi kalau misalkan teman-teman pakai troli, bisa naik lift, dan itu perlu kesabaran juga karena kadang liftnya penuh ya. Jadi kayak gitu deh yang ada di Don Quixote ini. Untuk metode pembayaran yang digunakan di Don Quixote ini beragam teman-teman. Jadi bisa pakai cash, bisa pakai Suica, bisa pakai kartu kredit atau debit, dan juga teman-teman bisa bebas pajak kalau misalkan nunjukin paspor. Dan untuk nama yang ada di kartu debit atau kreditnya itu harus sama kayak yang ada di paspor kalau misalkan teman-teman ingin dapat bebas pajak gitu.
selesai belanja, kita langsung aja menuju ke penginapan naik kereta untuk lanjutkan aktivitas di hari berikutnya. Jadi tunggu aja video selanjutnya, masih dalam rangkaian Japan Trip. Sampai jumpa.